teman-teman semua ya, sebenarnya kalau kita mau bikin sesuatu itu dari sisi yang paling penting itu dari sisi instalasi. Kayak radiator pendinginan gitu ya. Pendinginan itu kan kalau mesin yang luar, mesin performanya naik, pendinginannya atau buat pendinginan mesin itu juga harus di-upgrade. Dan itu kayak rem, upgrade pengereman. Kan nggak lucu juga kalau kita bisa mobil gampang buat lari, ngebut, tapi nggak bisa ngerem. Harus seperti itu, step by step itu. Tapi kalau kita bangun mesin, tapi as rodanya sambungan, las-lasan, itu kan nggak terukur. Takutnya putus di tengah jalan. Kita kan ngeri. Komputer kan sebenarnya hanya buat otaknya dia bekerja ya. Tapi otak itu kan dikontrol sama mekanisme mengontrol. Ini namanya TPS. Kalau nanti di sini throttle positioning sensor yang sensing untuk ngetahuin opening sama closingnya. Persentase paper. Sebenarnya kan bimetal nih, ini prinsipnya sama seperti kalau di karburator itu auto choke. Prinsipnya sama, bimetal, ya pokoknya bimetal juga, air. Jadi begitu panas, RPM-nya turun. Itu sama. Perawatan karburator. Karburator sih sebenarnya tidak ada perawatan khusus ya Mas ya. Cuman dia minta perawatan secara periodik aja. Karena kan karbu ini kan karena udah lama juga, umurnya udah lama, terus banyak banget piranti semua digerakin secara mekanis ya. Pakai per, pakai vakum, pakai ada yang solenoid, ada yang bimetal ya. Jadi kontinuitasnya dia aja kadang itu terpengaruh karena kotoran atau karena umur kayak gitu-gitu sih. Kayak gini kan idel AC nih. Ini idel AC nih. Jadi begitu AC on, kan kita tahu tadi AC itu kan nyedot tenaga gede buat mesin kan. Mana Bang? Idel apa sih? Ini idel AC nih. Ini idel AC nih. Ya, begitu AC on, karena mau banding mesin kan RPM pasti jatuh tuh ya. Nah, RPM jatuh, ini tugasnya naikin nih. Naikin ini aktif nih. Neken sini. Nah, RPM naik deng. Setelannya dari sini, Mas. Pakai skrup. Nih, baut nih. Jadi kalau kita putar ke kanan, dia naikin RPM. Coba bentar, Bang. Ini. Mana gimana tadi, Bang? Ini kalau kita ibaratnya setelannya kurang, RPM-nya kurang naik, ya, ketika AC on, ini kita putar ke kanan. Kalau ngecilin kita kendorin. Ini gelap AC. Kalau ini setelan RPM. Ini banyak nih teman-teman nih, tiba-tiba di jalan RPM-nya drop. Cukup puter ini aja sementara sampai nemuin bengkel, nanti nemuin masalahnya. Ini RPM-nya, kalau mau naikin RPM diputar ke kanan aja. Kurangin putar ke kiri. Kadang kan tiba-tiba kita jalan nih, terus tiba-tiba kok RPM kok tiba-tiba jatuh gitu kan. Kita kan bingung nih, kok mati-mati nih kalau nggak kita naik, kalau harus nginjek gas terus. Nah, puter aja ini nggak apa-apa. Puter aja ke kanan sampai naik. Udah naik, udah. Nanti kita mau benerin selanjutnya tinggal mampir ke bengkel karburator yang spesialis dia, dicari masalahnya di gimana. Kalau saya sih biasanya bikin
maintenance buat dia itu saya bikin paket mas. Jadi pertama kita ngecek top pengapian nih ya. Jadi ketika kita ngecek top itu mas, kita buka cover timing bell kan. Satu sisi kita bisa melihat kondisinya timing bell masih bagus apa enggak, udah mulai rata-rata apa enggak gitu. Kalau memang nanti udah jelek ya kita ganti gitu kan. Kita buka ini, sekalian kita ngecekin klep ini. Nah, kerenggangannya kita setting. Nah, sekalian nurunin karbu, diturunin, di overhaul. Artinya timingnya tepat, setelan klepnya juga bagus, karbunya bagus, tidak ada alasan mesin nggak enak. Selama mesinnya sehat ya. Artinya ini kan seputar itu mas, pengapian apinya bagus, ya kan, timingnya tepat, bensinnya bagus, udaranya bagus, udah pasti enak mobil. Ya contoh nih mas, timing atau topnya ini salah, kita mau muter-muter delco sampai seberapa aja juga nggak bakal nemu loh, nggak bakal nemu. RPM-nya kok ngayun-ngayun ya gitu kan. Nah padahal kita kalau nggak kita ngecek topnya dia ketepatannya seberapa, nggak, kita nyolong-nyolong karena kan sebenarnya di sini nih acuannya nih mas. Ini kan distributor ini kan sebenarnya adjustable nih. Jadi kalau kita topnya nggak semestinya atau bergeser 1 atau 2 gigi, ini akan ngaco di sini. Sininya, setelan ini akan ngaco. Padahal ini idealnya itu posisinya ya kurang lebih di tengah-tengah untuk mendapatkan suara paling ideal, di gas enak, akselerasi deselerasinya tuh enak, mantep di sini. Tapi begitu timingnya dia loncat, ini pasti kalau nggak ke bawah banget ke atas banget. Itu dia. Ini memang adjustable tergantung maunya kita. Tapi intinya kita memastikan top timing itu pengapian itu tepat dulu. Kalau soal kita mau geser, mau mundurin atau majuin itu selera. Tapi idealnya pabrikan itu dia posisinya ada di tengah-tengah. Ini baut ini teman-teman. Baut ini ya, ini kan bisa naik turun. Nah, di tengah-tengah. Itu sih, tulang ini contohnya kita masih pakai platina. Tune up itu kan sebenarnya kan pengkondisian kembali. Jadi mesin itu settingnya itu kita kembaliin ke standarnya dia. Jadi pengapiannya juga kita mau balikin, terus karbunya juga kondisinya kita balikin, setelan klapnya kita balikin, semua pengen kita balikin, tune up, pengkondisian kembali. Wajib jadi benar-benar jadi note ya. Kalau ada rembes air walaupun setetes, teman-teman harus curiga, harus dicari masalahnya itu di mana. Itu kalau masalah gimana sih cara menanggulangi overheat gitu kan, kita teman-teman harus telusur lebih ke dalam, karena setiap mobil overheat itu masalahnya macam-macam. Karena pendinginan itu kalau kayak kita nih mobil-mobil Starlet itu paling sering kita temuin kan overheat ya karena memang mobil udah umur gitu kan. Ada dua ya saya bilang, fan apa sih bedanya Karimun Jepang sama lokal gitu kan ya.